شكرا لمن لدني والمشرب صافي الهنية وهاب يا غني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبر الآبرين دهر الداخلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا مبينا قال المؤلف مسلم الإمام العلامة الشيخ محمد بن عمر بجمال في تأليف مقول الناسخين بحفظ شعائر الدين إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دارنا آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. قيل لبعض العارفين بالله تعالى إنا لنذكر الله بألسنتنا ولا نجد لقلوبنا حضورا فقال اذكروا الله واشكروه على ذلك إذ زين جائحة من جوارحكم بذكره أما ترون تسليطه على ألسنة الغافلين بما لا يرضى. قال بعض العلماء المحققين اعمل لله كيفما كنت ولا تنظر إلى آفات العمل فإنه داع إلى الفتور والكسل وذلك من كيد الشيطان اللعين. قال ابن عطاء في مفتاح الفلاح عن بعض العلماء إن في آخر الزمان يكون الإخلاص موجودا لجميع الناس في كلمة التوحيد فينبغي الإكثار منها وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويجب على كل مسلم معرفة معنى كلمة الشهادتين المعرفتين. وذكر بعض في تفسير قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الفرقان. وهذا بعد أن ذكر في قبله أصنافا من المناهي والمحظورات. واختار جماعة من أهل التفسير أن العبد إذا تاب من سيئاته أن الله يبدل كل سيئة حسنة تكرما منه وفضلا بخبر صحيح ورد بذلك رواه أهل التفسير كالإمام البغوي والوحيد وغيرهما قد ذكر إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Atas nikmat Allah kembali kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya bersimpu di hadapannya. Setiap kita alhamdulillah datang memenuhi suruhannya, suruhan Nabi Muhammad dalam syariatnya. Dan meyakini insyaAllah saat ini kita semata sebagai hambanya. Atas taufik hidayah darinya Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk saat ini bertahan memahami apa yang pernah diwariskan oleh Nabi-Nya terhadap kita hambanya, umatnya yang disampaikan oleh para penerusnya. Kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala berkat kumpul kita saat ini salah satu taman daripada taman surga Allah, tempat yang kita disebut oleh Allah sebagaimana kita menyebutnya dan dibanggakan kita oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasihnya, para keluarganya, para sahabat pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad yang sempurna. Allah jadikan kita hamba yang dicinta oleh Nabi-Nya Muhammad. Kita berharap kepada Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan tahun ini tahun yang paling berkah buat setiap kita dalam kemerdekaan. Mudah-mudahan semua rakyat Indonesia merdeka secara hakikat, secara penuh. Mungkin bahasa kita secara kafah, lahir batin kita merdeka. Insyaallah, dan kemerdekaan itu didasarkan oleh semua rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia dari mulai presiden rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu mulai dari presiden rakyat Indonesia. Bagian daripada seperti kita rakyat Indonesia. Menterinya, DPR-nya, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, sampai ke RT-nya dan rakyat jelatannya. Mudah-mudahan insyaAllah berkat kemerdekaan yang tadi barusan hari Minggu kemarin kita rayakan semuanya. Mudah-mudahan insyaAllah kita berharap di salah satu taman daripada taman surga Allah ini Indonesia betul merdeka. Rakyatnya merasa merdeka insyaAllah. Itu semata harapan kita kepada Allah. Terlebih kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, kita mengharap kepada Allah kita pun menjadi hamba yang merdeka dari segala sesuatu selain Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah semata hambanya, merdeka dari selainnya. Allahumma amin.
ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba Allah yang sukses. Yang kesuksesan itu setiap hari kita dengar paling minim 3 kali, 2 kalilah paling minim kita dengar. Dalam setiap adzan selalu disuruhkan kesuksesan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Selalu disuruhkan kesuksesan. Dan Allah memerintahkan kita untuk banyak mengingat Allah la'allakum tuflihun. Allah mengatakan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah dengan ingat yang banyak agar kalian menjadi hamba yang sukses. Dan beliau mengatakan dari mengingat Allah itu bagian daripada mengingat Allah setiap amal kebaikan dan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ucapan perbuatan itu merupakan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun amal kebaikan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ucapan baik perbuatan lahir atau batin itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk selalu ingat kepada Allah. Lahir batin kita agar kita selalu diingat Allah. Allahumma amin. Kita lanjutkan. Gila di ba'dil arifin billahi ta'ala, dikatakan kepada sebagian orang-orang arif, orang-orang hamba-hamba yang kenal kepada Allah, yang betul-betul mengenal Allah. Beliau dinyatakan oleh selainnya, inna lanadkurullaha, wahai seseorang arif, seorang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya kami lanadkurullah, selalu mengingat Allah. Bi alsinatina, dengan lisan kami. Kami mengingat Allah Subhanahu wa taala tapi hanya sebatas lisan kami yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala najidu fi qulubina huduran, dan kami tidak dapatkan dalam hati kami ini hadir bersama Allah Subhanahu wa taala yang kami ingat. Artinya sebatas mengingat Allah sebatas lisannya mengingat Allah dan lain sebagainya, tapi hatinya tidak hadir bersama apa yang diingat oleh lisannya, hatinya lalai. Tapi lisan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana pendapatmu? Faqala, maka beliau mengatakan kepada mereka yang memberikan pernyataan tersebut, udzurullaha washkuruhu ala dzalik, selalulah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kalian dan bersyukurlah atas hal itu, walaupun kalian hanya mengingat dengan lisan kalian, selalu dah ingat kepada Allah, jangan melupakan Allah, dan berterima kasihlah kepada Allah. Karena sudah beliau mengatakan izayyana jarihatan min jawarihikum bidzikrih, karena Allah Subhanahu wa taala telah menghiasi salah satu namanya jarih, anggota tubuh kalian, dari anggota tubuh kalian yang lainnya, bidzikrih, dengan mengingatnya. Karena Allah sudah mudahkan hiasi lisan kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, walaupun belum sampai ke hati kita, tapi beliau mengatakan terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia telah hiasi salah satu di antara anggota tubuh kalian itu untuk mengingatnya. Karena kalau kita bersyukur nanti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diawali dengan mengingat Allah walaupun dengan lisan. Ama tarawna tasritu ala alsinatil ghafilin bima la yarda, apakah kalian tidak melihat tasritu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguasakan atas lisan-lisan hamba-hamba yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba-hamba Allah yang lalai selain kalian, Allah Subhanahu wa taala kuasakan hamba tersebut dikalahkan oleh bima la yarda, lisan mereka mengucapkan apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah. Ada hamba-hamba yang lain, kalian alhamdulillah mengingat Allah dengan lisan kalian. Ada hamba-hamba yang lain yang lalai, mereka mengucapkan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalian ingat kepada Allah, artinya kalian melakukan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ba'dul ulama'il muhaqqiqin, berkata sebagian para ulama muhaqqiqin, ahli hakikat, ulama-ulama yang ahli hakikat, betul-betul
memahami agama, betul-betul menghambakan dirinya lahir batin hanya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan tahu segala sesuatu secara hakikatnya. Mereka mengatakan, yaitu sebagai panutan bagi kita. Mereka menyatakan, i'mal lillahi kaifama kunta, beramallah kalian lillah karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, kaifama kunta, sebagaimana kalian, arti beramallah sebagaimana yang kalian miliki, yang kalian mampu beramal. Wala tandur ila afatil amal, dan jangan kalian melihat kepada afatil amal, petaka-petaka penghilang daripada namanya pahala amal itu. Karena ada petaka-petaka amal yang ketika kita beramal dengan sebab petaka itu yang kita lakukan, penyakit atau hal yang tidak diridhai oleh Allah yang kita miliki, sehingga amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan beramallah. Jangan kau lihat, perhatikan petaka amal itu. Yang penting beramal. Mau engkau beramal karena Allah, tidak karena Allah, ada namanya sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah sehingga amalmu akan hilang, akan habis seperti namanya seperti yang dinyatakan oleh Nabi besar Muhammad. Beliau mengatakan di antaranya al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasad, iri itu, tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita muslim, berat hati kita dan mengharap nikmat itu hilang darinya. Sifat hasud ini itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Artinya sebanyak amal yang kita lakukan, kalau kita memiliki sifat hasad itu, maka seakan-akan amal itu dengan sifat hasad yang kita miliki adalah kayu bakar. Modal kita taruh dalam diri kita, dimakan oleh sifat hasad kita, amal itu dimakan oleh sifat hasad kita, amal itu, sehingga ada pahala amal yang kita dapatkan karena sifat hasad yang kita miliki. Tapi jangan kau lihat sifat hasad itu dan segala apapun yang membuat petaka amal itu, artinya amal kita sia-sia, itu jangan dilihat. Yang penting terus beramal. Fa innahu da'inal futur wal kasad, karena sesungguhnya kalau kita memperhatikan namanya petaka-petaka atau sifat-sifat tercela yang kita miliki, yang bisa menghancurkan amal kita sendiri, akan mengajak kita, mengundang kita untuk futur, untuk lemah dan malas, untuk tidak mau beramal. Ya percuma saya beramal, tidak diterima juga bang. Nah itu. Wa dzalika min kaidi syaitanil lain, dan itu merupakan bagian daripada tipu daya syaitan yang terkutuk, termasuk cara syaitan untuk menjauhkan kita dari kebaikan, dari amal kebaikan dengan cara seperti itu. Percuma aja saya namanya beramal, amal saya tidak terima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan beranggapan seperti itu. Itu berarti engkau sudah namanya ditipu oleh ditipu oleh syaitan. Yang penting yang mampu kita beramal. Sebanyak-banyaknya kita beramal. Dan syukurilah terhadap amal yang kita perbuat, walaupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi anggapan kita seperti itu. Yang jelas kita ketika beramal kebaikan itu sudah kita tempatkan waktu kita, nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan. Karena kita kalau tidak menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan, pasti kita akan gunakan untuk hal yang tidak baik. Nah, ketika engkau beramal baik, laksanakan, jangan lihat namanya petaka atau hal yang bisa merusak amalmu. Yang penting engkau sudah lakukan kebaikan terlebih dahulu. Kenapa kalau melihat nama hal itu engkau tidak akan beramal? Padahal kita diperintahkan oleh Allah selalu beramal. Illal ladzina amanu, Imam tadi ngomong, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Qala Ibnu Atha fi Miftahil Falah, berkata Ibn Athaillah dalam karya beliau Miftahil Falah, dan ba'dil ulama, dari sebagian ulama, inna fi akhir zaman, sesungguhnya di akhir zaman, seperti masa kita ini termasuk akhir zaman, yakunul ikhlasu mawjudan li jami'in nasi fi kalimat tauhid. Ikhlas itu ada pada seluruh manusia.
disuruh kita ada ikhlas dalam kalimat tauhid. Kita miliki ikhlas dalam mengucapkan kalimat tauhid. Fayambaghi iktsar minha, maka selayaknya kita memperbanyak dari kalimat tauhid itu. Yang sebagian ulama mengatakan bahwasanya kita penghuni akhir zaman ini memiliki ikhlas dalam ucapan kalimat tauhid. Maka perbanyaklah dari mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita jadikan bagian dari para wirid kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan wirid. Paling minim kalau bisa kita baca 100 kali. Paling minim kalau bisa kita baca 100 kali. Wajib ala kulli muslim, dan wajib atas setiap muslim laki perempuan tanpa terkecuali dimanapun mereka tinggal, apapun namanya keyakinannya, mazhabnya, selagi dia muslim wajib ma'rifatu makna kalimatai syahadatain al-mu'arrafatain, untuk mengetahui, mengenal, memahami arti dua kalimat syahadat itu. Dan alhamdulillah dua kalimat syahadat itu selalu kita dengarkan dalam setiap adzan dan qomat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita harus, namanya beliau mengatakan harus dan termasuk kewajiban bagi setiap kita untuk memahami dua kalimat itu. Karena ia pokok, pondasi yang kokoh bagi setiap muslim mukmin, muslimah mukminah, untuk menjadi seorang muslim yang baik, muslimah yang baik, mukmin yang baik, mukminah yang baik. Karena segala sesuatu yang ada kembali kepada dua kalimat syahadat itu. Bagaimana kita meyakini, meresapi betul-betul dua kalimat syahadat itu. Kalau kita betul-betul meyakini, meresapinya, insya Allah kita tidak akan terombang-ambing dengan gelombang-gelombang propaganda-propaganda yang dibawa, yang disebar, yang ditebar oleh musuh-musuh kita, baik melalui selangsung lisan mereka, cara mereka, atau melalui saudara-saudara kita muslim yang lainnya. Inilah, itulah, inilah, itulah yang tidak pernah kita dengar bahari muncul, inilah, itu. Macam untuk menggoyah keimanan kita, keyakinan kita. Tapi kalau kita memahami makna doa dua kalimat syahadat, insya Allah semua itu tidak akan pernah namanya menggoyahkan keimanan kita. Kalau tidak, dengan isu sedikit pun bisa goyang iman kita, bisa ragu bisa timbul keraguan. Padahal selama ini tidak pernah kita mendengarkannya. Padahal selama ini kita selalu meyakininya. Wa dzakara ba'dhum fi tafsir qauli ta'ala, telah menyebutkan sebagian ulama dalam tafsir arti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali man tab, siapa-siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amana, dan beriman kepada Allah, wa amila amalan salih, yang melakukan amal-amal yang saleh, yang baik. Fa ulaika, maka mereka-mereka itu yang bertobat, beriman kepada Allah dan berupaya melakukan amalan-amalan yang baik, yubaddilullah sayyi'atihim hasanat, Allah akan ganti semua kesalahan-kesalahan mereka sebelumnya dengan kebaikan. Setiap kesalahan yang mereka lakukan sebelumnya, karena dia bertobat kepada Allah dan dia hamba yang beriman dan berupaya untuk melakukan amal-amal yang baik, Allah gantikan semua salah yang pernah ia lakukan dengan kebaikan. Wa hadza ba'da an dzakara qabla asnafan minan manahi wal mahdurat, dan ini ayat setelah Allah sebut sebelumnya bagian-bagian daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah ia melakukan yang dilarang, yang diharamkan, namanya maksiat, dosa, dan apapun namanya, maka ia bertobat kepada Allah sebagai hamba yang beriman dan berupaya untuk melakukan amal-amal yang baik.
Maka Allah janjikan, Allah gantikan kesalahan itu dengan kebaikan. Semua salah yang dilakukan sebelumnya akan digantikan oleh Allah kebaikan. Wa qad ikhtara jama'atun min ahli tafsir, dan sungguh telah memilih kelompok yang besar dari ahli tafsir, ulama mufassirin, anal abda idza taba min sayyiati, sesungguhnya seorang hamba siapapun dia apabila ia bertobat dari kesalahan-kesalahannya, anallah yubadilu kulla sayyiatin hasanah, sesungguhnya Allah akan menggantikan setiap satu kesalahan dengan satu kebaikan. Kesalahan banyak, satu kesalahannya Allah ganti dengan kebaikan. Semakin banyak kesalahannya, semakin banyak kebaikannya. Karena setiap kesalahannya diganti oleh Allah dengan kebaikan. Takarruman min mufadlah, sebagai takarruman, namanya penghargaan dan anugerah kemuliaan semata yang Allah berikan kepadanya. Untuk Allah memberikan motivasi kepada kita sebagai hambanya untuk beriman dan melakukan hal-hal yang baik, amal-amal yang saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan motivasi seperti itu, dan Allah janjikan hal seperti itu. Sehingga tidak ada alasan untuk kita untuk tidak beramal baik, untuk tidak berbuat kebaikan. Li khabarin sahih warad bidzalik, karena ada berita juga dari Rasulullah yang sahih hadisnya akan masalah itu. Rawahu ahli tafsir, diriwayatkan itu khabar yang sahih, hadis Rasulullah yang sahih oleh ahli tafsir, al-mufassirin, kal Imam Baghawi, seperti Imam Baghawi yang pengarang tafsir, wal Wahidi wa ghairihima, dan selain keduanya dari ulama tafsir banyak mereka meriwayatkan hadis sahih tentang masalah setiap namanya kesalahan yang kita lakukan, kalau kita bertobat dan beramal saleh setelahnya digantikan oleh Allah dengan kebaikan. Wa qad dzakar ba'dul ulama, dan sungguh telah menyebut sebagian ulama, fi ta'wilil ayat, dalam ta'wil ayat, mentakwilkan ayat, fi tabdili sayyi'ah hasanah, dalam digantikannya kesalahan itu dengan kebaikan. Mereka mentakwilkan ayat itu bitaubah, dengan cara bertobat, ta'wilan ghaira ma dzakarna, sebagai takwil selain yang kami sebutkan tadi. Artinya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti namanya, selain yang disebutkan oleh beliau tadi, ada takwil yang lainnya. Artinya tafsir, penjelasan selainnya. Lakin nama dzakarna wasyabah wa adkhal fil qawaid, tapi yang telah kami sebutkan ini tadi mengenai artinya bertobat seorang hamba itu beriman kepada Allah, beramal amal soleh, insyaallah Allah gantikan kesalahannya dengan kebaikan. Tapi yang kami sebutkan tadi asybah, lebih serupa, lebih dekat, dan lebih adkhal fil qawaid, lebih masuk dalam kaidah. Dalam kaidah yang ada dalam agama kita ini, insyaallah yang kami sebutkan, selagi seseorang itu ketika melakukan kesalahan dia bertobat kepada Allah sebagai hamba yang beriman, melakukan amal soleh, insyaallah apapun yang dilakukannya dari kesalahan digantikan oleh Allah dengan kebaikan. Sebanyak kesalahannya jadi kebaikan. Dan itu disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis-hadis yang sahih. Bukan satu hadis, bahkan ada hadis yang Rasulullah sebutkan kelak nanti di hari kiamat, ketika seseorang di antara kita menghadap Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan kesalahannya. Ya abdi, wahai hambaku, bukankah kau lakukan kesalahan itu di hari itu, pada detik itu, di tempat itu? Setelah seorang hamba merasakan seperti itu, takut, khawatir, dah habis ini sudah, celaka ini sudah, tidak bisa ngomong sudah, memang seperti itu, dia mengingatnya, memang aku lakukan kesalahan ini, itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia merasa dia celaka, sudah habis, tidak bisa jawab. Betul yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Apa kata Allah? Ya abdi, wahai hambaku, ketahuilah, kesalahanmu itu aku jadikan kebaikan bagimu. Aku jadikan kebaikan bagimu, pahala untung. Ketika dia mendengarkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah gantikan dengan kebaikan, dia ngomong, ya Rabb, aku masih banyak kesalahan yang kulakukan.
Masih banyak kesalahan-kesalahan yang aku lakukan ya Arab. Sampai Rasulullah ketika menyampaikan hadis itu tertawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tertawanya Nabi kita Muhammad dengan tersenyum. Sampai kelihatan gigi gerahamnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali seperti itu. Kalau seperti itu kan kita rugi. Kalau kita tidak beramal rugi. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan balasan kecuali sesuai amal kita. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Artinya kalau kita tidak beramal kita tidak akan dapat. Karena seseorang tidak mungkin memanen kalau dia tidak menanam. Yang kita tanam itu yang akan kita panen. Maka semakin banyak amal kita semakin besar kesempatan kita untuk mendapatkan banyak balasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal. Makanya beliau mengatakan jangan lihat afatul amal. Bagi kita bang, bagi kita untuk kita tidak meninggalkan amal. Kita sudah sedikit amal, kalau kita sudah melihat petaka-petaka amal mudah kita digoyah oleh syaitan. Ada usah bang, tidak diterima juga nanti. Sudah mulai kendor, malas untuk beramal, sudah. Berbeda orang-orang khusus, orang-orang khawas, orang sufi enggak. Mereka mujahadah melawan hawa nafsu, membersihkan sifat-sifat tercela yang dimiliki olehnya yang menyebabkan amalnya akan menjadi rusak, hilang darinya. Mereka tapi itu untuk mereka. Tapi secara umum beramal sudah beramal. Wa min a'zam fawaidi amalil birri wa ta'at, dan termasuk yang paling agung, termasuk di antara yang paling agung faedah-faedah kebaikan-kebaikan, buah dan hasil dari amal-amal kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Annaha, sesungguhnya amal-amal kebaikan itu, ketaatan itu apapun bentuknya, jenisnya, tusmirul unsa billahi taala, akan tusmir, membuahkan hasil berupa al-unus billahi taala. Merasa senang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu amal. Senang, terhibur, bahagia. Yang paling besar terhadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita pelong, senang, bahagia. Mumet-mumet yang kita dapatkan hilang. Di antaranya yang besar itu yang dicari oleh hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ud barakatu amali wa fa'alil khair, dan kan kembali keberkahan amal-amal ketaatan dan perbuatan-perbuatan kebaikan itu, wal muru'ah, dan perbuatan yang membuat kita namanya terjaga harga diri kita. Kita tidak mendapatkan dampak hina di hadapan Allah dan hina di hadapan manusia. Karena kita melakukan ketaatan, perbuatan yang baik. Taatan perbuatan yang baik itu menjaga harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di hadapan selain kita manusia. Kalau kita melakukan keburukan tidak baik, jatuh harga diri kita di hadapan Allah, jatuh di hadapan manusia. Tapi kalau kita berbuat baik, andaikan kita berbuat baik, walaupun amal kita banyak namanya penyebab karena sifat yang kita miliki, amal kita namanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi alhamdulillah di mata manusia kita tidak hina. Di mata Allah pun kita tidak hina. Kenapa? Karena kita sudah berbuat. Kita sudah berupaya berbuat. Tidak salah kalau orang sudah berbuat. Walaupun kita diminta setelah kita membiasakan diri kita untuk berbuat kebaikan, ya kalau bisa bang, tingkatkan kebaikan itu. Jangan sampai begitu-begitu setiap tahunnya. Begitu-begitu setiap tahunnya. Nggak meningkat-meningkat. Sholatnya begitu-begitu dari halus sampai tua. Ya jangan begitu. Kalau kita kepengen namanya kedudukan kita meningkat tadinya namanya hanya sekedar cleaning service, kita meningkat menjadi namanya satpam.
kalau tadi yang spam kita ingin meningkat namanya menjadi tenar, pokoknya sampai ke atas. Ya kalau mau cleaning service terus sampai mati ya tidak mungkin lah. Harus ada harapan dari hal dunia seperti itu, apalagi untuk kebaikan. Kalau bisa yang tadi yang nilai kebaikan yang Allah balas dalam amal kebaikan kita 1 dengan 10 kebaikan dibalas oleh Allah, ya kalau bisa meningkat balasannya 20 kali lipatnya, balasannya meningkat lagi 30 kali lipatnya, balasan dari amal kita yang sama juga dengan yang bahari meningkat menjadi 100 kebaikannya. Karena Rasulullah mengatakan kepada kita, Allah menyatakan setiap amal yang dilakukan oleh manusia lahu wa inna bikulli namanya amalin namanya hasanah, al hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan yang kita lakukan akan ditulis kebaikan oleh Allah 1, dan 1 itu dibalas oleh Allah menjadi 10 kebaikan dilipat gandakan oleh Allah balasannya. Dan Rasulullah tidak mengatakan hanya 10 kali lipat, enggak, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai Allah balas dengan 700 kali lipatnya dalam satu kebaikan yang kita lakukan. Bahkan Rasulullah mengatakan ila ad'afin katsira, sampai berlipat-lipat yang banyak sekali, bukan hanya 700 dalam satu kebaikan yang kita lakukan. Seperti yang kita lakukan semua tidak sama dapatnya, ada yang 10, ada yang 20, tergantung. Ada orang-orang yang sholat, dia dapatkan balasan Allah sebanyak orang-orang yang sholat dari barat sampai timur, dari bangsa jin dan manusia. Sholatnya sama yang kita sholatnya subuh sama 2 rakaat yang dibaca sama, tapi yang diberikan oleh Allah dari ganjaran balasan sebanyak yang dilakukan oleh jin manusia balasannya, padahal yang dilakukan sama, bacaannya sama, gerakannya sama, dan semuanya sama. Nah, gitu kalau bisa jadi orang itu, Bang. Kalau bisa kita jadi orang itu. Karena kesempatannya Allah buka untuk semuanya. Untuk setiap namanya mukmin di antara umat ini semuanya dibuka oleh Allah kesempatannya. Maka Rasulullah memberikan motivasi kepada kita. Fi ahwad ma yakun ala sahimalum anda mautih. Dan terutama kebaikan, keberkatan, amal taat, kebaikan itu, dan kita menjaga harga diri kita dengan menjalankannya, menjauhi kemaksiatan, itu akan kembali keberkahatannya ala sahabi atas orang yang melakukannya inda mautih, terutama ketika matinya. Fi ahwad ma yakun lahi natizairuh, di waktu yang paling dibutuhkan olehnya, yang paling menentukan bagi dirinya, dan tiza ruhi, ketika dicabut ruhnya. Fayatabbaitullahu fi hadzal mautin bita'yidih, maka Allah mantapkan ia dalam kondisi itu bita'yidih, dengan bantuan dari Allah. Wa ijazi 'alaiha in aidimi husnudzan bih, maka Allah akan balas ia atas amal-amal yang pernah ia lakukan seumur hidupnya, kala itu ketika ruhnya mau keluar, dengan baik sangka kepada Allah. Allah akan balas seperti itu. Wa ghalabati raja' lillah wal unus bih, dan mengalahi harapannya kepada Allah dari selainnya, dan merasa unus bih, merasa senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa yakbidullahu ruhahu wa yudriju ala dzalik, maka Allah cabut ruhnya dan Allah yudrijuha, sedikit-sedikit, perlahan-perlahan, pelan-pelan mencabut ruh dari tubuhnya atas hal tersebut. Fa yuhibbu lika Allah, sehingga karena dia merasa senang atas apa yang pernah dilakukan selama ini dari kebaikan, walaupun mungkin wallahu alam dia tidak mengetahui apakah diterima oleh Allah atau tidak, tapi balasan itu Allah akan berikan saat itu, merasa senang bahagia kepada Tuhannya Allah. Fa yuhibbu lika Allah, maka kala itu dia akan suka untuk berjumpa dengan Allah. Wa man ahabba lika Allah, dan siapapun yang suka senang untuk berjumpa dengan Allah, ahabballahu lika, Allah akan senang untuk berjumpa dengannya. Kalau terakhir, tidak ada manusia yang selamat kecuali yang dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perjuangan terakhir, dan itu upaya syaitan yang terakhir ketika ruh kita ingin dicabut, dan kala itulah dia berupaya untuk menyesatkan kita, menggoda kita.
dia menyerupa orang tua kita, ayah kita, bunda kita. Dia tawarkan air minum tatkala kita kala itu kehausan yang luar biasa, semuanya agar kita dilencengkan. Sehingga kita meninggal sudah tidak lagi beriman kepada Allah, beriman kepada dia iblis. Kalau Allah tidak mantapkan kala itu, wallahu a'lam. Walaupun sebelumnya kita sudah Masya Allah hebat luar biasa dalam beribadat, tapi syaitan kala itu perjuangannya luar biasa. Dia menggunakan segala cara untuk menyesatkan kita agar kita meninggal bukan dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa hadha wal maksud min ibadihi salihin, dan inilah yang dimaksudkan bagi hamba-hambanya yang saleh, yang dituju. Setiap hamba yang saleh ketika mereka berjumpa dengan Allah, mereka ingin senang dalam perjumpaannya kepada Allah. Ini yang dicari oleh mereka, ini yang dituju oleh mereka, ini harapan utamanya mereka. Faslun wallahu a'lam. Faidah wallahu a'lam. Kalau ditanyakan fadhal. Fadhal. Kalau kita lihat ulama beda-beda pendapat. Ada mazhab Malik, ada mazhab Abu Hanifah, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Semua mereka namanya melihat berijtihad. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, ada yang mengatakan C, ada yang mengatakan D. Ya, artinya bukan berarti kalau saya berpendapat A, tidak ada yang berpendapat B atau C. Kalau pendapat saya boleh-boleh aja, Bang, karena masjid digunakan untuk masyarakat. Untuk apa masyarakat nyumbang masjid kalau tidak dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat? Ya kalau memang masyarakat urunan, ya lebih baik. Kalau memang masyarakat urunannya aja lebih baik. Ayo kita kumpul-kumpul. Kita mengadakan namanya lomba-lomba, seberapanya dapat, ya mereka gunakan hal itu, ya lebih baik. Tapi kalau enggak, ya masjid itu untuk kemaslahatan masyarakat. Apapun menjadi kemaslahatan buat masyarakat bisa namanya dimanfaatkan uang masjid itu untuk itu, bukan untuk pribadi. Bukan duit masjid dipinjam nanti untuk ABC, itu tidak boleh. Ini kalau masyarakat. Kalau masyarakat tahu masjid itu Masya Allah bermanfaat untuk masyarakat, berguna untuk masyarakat nanti dengan sendirinya akan berbondong-bondong untuk nyumbang masjid. Kenapa? Karena masyarakat tahu. Makanya di mana di daerah Jawa kalau yang ada masjid itu tidak pernah ada kasnya. Tidak pernah ada kasnya, karena kasnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Ya tapi wallahu alam. Ini pendapat saya, Bang. Mungkin ada yang berpendapat tidak boleh, haram pakai fasilitas masjid. Jadi masjid digunakan untuk apa kalau haram fasilitasnya? Ya kita katakan 17 Agustus ya tergantung niat kita. Itu kan bagian daripada nikmat yang diberikan oleh Allah. Sedangkan Allah mengatakan kepada kita kepada Nabi Muhammad dan juga untuk kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat yang telah dianugerahkan oleh Tuhanmu Allah, fahaddis, tunjukkan, nampakkan. Dan Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdi. Sesungguhnya Allah itu suka, senang ketika Allah melihat ada bekas tanda nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Ya ketika masjid kumpul, ya Masya Allah, Alhamdulillah kegiatan untuk sama masjid namanya itu. Ya sekali lagi, itu pendapat saya, Bang.
Barangkali ada yang berpendapat lain. Dan sekali lagi kalau kita urunan jauh lebih baik. Tapi juga kalau masjid mengadakan acara, ya acaranya yang agamis ya, yang agamis, lomba adzan, lomba ceramah, lomba namanya ngaji, bukan tarik tambang atau manjat apa namanya. Ya, artinya sesuai, kalau bisa disesuaikan dengan masjid dan fungsi masjid. Agar apa? Agar orang-orang di sekitar masjid bisa kita lihat, oh anak ini bagus adzannya, oh anak ini bagus ngajinya, oh anak ini bagus pidatonya. Jadi kayak apa, Bang? Masjid kalau bisa kita biayai sekolahnya ini anak sampai selesai S3 atau sampai jadi profesor, agar kembali ia yang akan namanya membina ia yang akan membina kita dari masjid. Kira-kira Masya Allah ada gak masjid seperti itu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi itu lebih manfaat. Pahala yang kita berikan, yang kita sumbangkan untuk sekolahnya, Allah berikan pahalanya, balasannya. Dan itu termasuk amal jadi ya bagi kita. Kalau amal jariah itu sebuah masjid, sebuah bangunan, bagaimana seorang sosok yang namanya menjadi panutan, yang bisa memberikan kebaikan, manfaat bukan hanya untuk orang sekitarnya sampai ujung dunia, Bang, dengan HP ini. Dan manfaat tersebut sekolahnya itu karena sumbangan kita bersama, maka kita akan dapatkan bagian dari pahala yang menyebar itu. Fadhal, kalian yang tanyakan. Mungkin saya mau menyampaikannya, kalau bisa antum. Saya sempat mendengar ada seorang, Masya Allah, seorang Ustadz Habib Hussein bin Alwi bin Agil, yang biasanya setiap bulan datang beliau, yang isi di tempat Pak Aziz dan sebagian masjid yang ada. Beliau pernah menyampaikan satu amaliyah yang dibaca habis sholat. Amaliyahnya paling kalau kita baca tidak sampai 1 menit. Amaliyahnya kalau kita baca tidak sampai 1 menit. Dan memang disunnahkan oleh Nabi Muhammad untuk kita baca habis sholat 5 waktu. Bacaannya hanya 4 kali diulang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ala asyhadu la ilaha illallah asyhadu la ilaha illallah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu la ilaha illallah wa syarika la ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu la ilaha syarika lah. 4 kali bacaan itu. Beliau pernah menyampaikan bahwasanya kebaikannya nanti kelak ketika kita menyeberang siratan mustaqim, itu kita menyeberangnya dalam sekejap. Saya pastikan dulu misalnya ba'dal fajar. Kalau kita baca itu salat mudah dari sini. Itu bacanya asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika la ilaha wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Asyhadu alla ilaha illallah 4 kali itu dibaca. Beliau pernah menyampaikan, Rasulullah bersabda, ketika kita menyeberangi surat jembatan di akhir kiamat yang jaraknya 3000 tahun, ada yang mengatakan lebih, itu kita menyeberangnya seperti menyeberang 1 langkah. Kalau kita amalkan itu amalan habis salat 4 kali aja dibaca, tidak sampai semenit. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Dan kalau antum mau, ada zikir 1000 raksakah bahasa kita yang 12.000 tuh, la ilaha illallah, yang zikir fidyah namanya ya, mungkin antum mengerti mungkin.
Ada amalan zikir kalau dibaca habis sholat 4 kali tidak sampai semenit, seperti kita baca 12.000 la ilaha illallah itu. Dianjurkan, disunahkan untuk kita baca habis sholat 5 waktu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lahmatin wa nafasin bi'adadi ma wasi'umullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lahmatin wa nafasin adada ma wasi'umullah. Ada nama wasi'ullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lahmatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dibaca 4 kali, tidak sampai semenit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. 4 kali sama dengan baca la ilaha illallah 12.000 kali. Antum bisa amalkan habis salat 5 waktu. Habis salat 5 waktu. Dan ini amalan orang-orang soleh, orang-orang bahari. Ini amalan orang-orang bahari. Turun temurun dari mereka, dari para ulama kita. Dan itu disebutkan oleh Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, seorang ahli hadis, misalnya ulama besar, dalam karya beliau Iqdul Yawaqid. Dalam karya beliau Iqdul Yawaqid itu beliau sebutkan itu amaliyah. Kalau yang tanyakan, fadhal, kalau enggak kita tutup. Dan mungkin satu lagi saya memberikan masukan, ada 5 waktu yang dilarang untuk kita melaksanakan sholat. 5 waktu dalam sehari semalam. Setiap hari ada 5 waktu kita dilarang oleh Rasulullah untuk sholat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan lainnya. Waktu pertama, yang kedua habis sholat subuh. Habis sholat subuh dilarang untuk kita melaksanakan sholat sampai terbit matahari. Pertama. Yang kedua, dari terbit matahari sampai matahari naik 1 tombak sekitar 16 menit. Dilarang. Setelah itu baru boleh sholat. Yang ketiga, ketika matahari di tengah-tengah langit. Ulama mengatakan untuk kita tahu matahari di tengah langit itu, kalau kita taruh ini taruh benda misalnya ini. Benda ini tidak punya bayangan, tidak ke barat, tidak ke timur. Berarti itu matahari di tengah. Kala itu kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Setelahnya habis sholat asar sampai matahari itu timbul mega-mega merah sebelum matahari terbenam. Dilarang dari mega merah itu sampai matahari betul-betul terbenam. Baru tidak dilarang lagi untuk kita melaksanakan sholat. Jadi 5 waktu ini dilarang untuk kita melaksanakan sholat. Walaupun khilaf antara ulama sholat apa yang dilarang. Kalau dalam mazhab lain apapun sholatnya dilarang. Kecuali di Mekah sana. Di Mekah ada larangan kapan pun mau sholat dan sebagainya. Ulama ada yang mengatakan semua sholat apapun walaupun namanya qadha. Walaupun qadha. Yang paling ringan yang berfatwa hanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan sholat yang dilarang itu sholat yang sebabnya mutaakhir. Kalau sholat sebabnya mutaqaddim au mugarin itu tidak dilarang. Yang dilarang hanya mutaakhir. Sebabnya terlambat. Artinya ketika sebabnya itu setelah kita melaksanakan sholat, setelah kita sholat baru kita lakukan. Seperti sholat sunat safar, sholat sunat untuk kita musafir. Disunnahkan kita oleh Rasulullah kalau kita musafir, kita sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat musafir namanya. Dan Rasulullah mengatakan sesuatu yang paling baik yang kita tinggalkan untuk keluarga kita ketika kita musafir adalah 2 rakaat. Sholat sunat musafir. Ini dilarang, kenapa? Karena sholat dulu baru kita melakukan perjalanan. Sholat seperti ini dilarang, seperti sunat ihram. Kita pakai ihram dulu, kita sholat dulu baru pakai kita ihram. Kita kan pakai ihram dulu kan. Kita ada namanya sholat dulu baru kita niat ihram. Itu tidak boleh. Tapi kalau sebabnya mugarin, sebabnya masuk masjid, mugarin bersamaan, atau qabliyah, ba'di qabliyah yang kita tinggalkan, atau sholat fardu yang kita tinggalkan, kita mau qadha dalam mazhab Syafi'i itu boleh. Tapi kalau dalam mazhab lain itu tidak boleh apapun sholatnya.
Apapun salatnya di 5 waktu itu tidak boleh. Yang penting kita tahu, Bang. Yang penting kita tahu. Wallahu a'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala mantapkan Islam iman kita insyaallah, dan Allah tingkatkan kualitas hubungan kita dengannya, dengan nabinya, dengan syariatnya. Allah mudahkan untuk kita melakukan berbagai macam kebaikan, dan mudah-mudahan semua kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah, dan keburukan kita digantikan kebaikan oleh Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan tahun ini kita berharap ya Rabb, kita rakyat Indonesia ini merasa kayaknya belum merdeka kita sampai sekarang. Kayaknya wallahu alam antum, wallah, saya merasa belum merdeka, Bang, karena begitu luar biasa namanya aturan-aturan yang dibikin. Aturan-aturan yang dibikin sehingga kita rakyat merasa tertekan, terbebani. Lagi-lagi rakyat yang namanya terbebani. Ya kita berharap, Bang, mudah-mudahan tahun ini sila Pancasila yang 5 itu ada di setiap dada para pemimpin kita, dan ada di setiap dada di antara kita umat Islam dan lainnya yang namanya tinggal di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Dan mudah-mudahan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu mudah-mudahan terwujud insyaallah. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana berdoa, ya kana sa'id nasallam sikit. Shalatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sekali lagi mudah-mudahan yang berdonasi, yang bersedekah, yang memakmurkan masjid Jami' Ar-Raudhah, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat afiat selalu, disampaikan hajatnya, diluaskan rezekinya. Mudah-mudahan sugih dunia akhirat. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sillil Fatihah. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Kita salaman dulu ya. Salaman dulu baru salat ya. Salaman dulu. Karena setiap satu tangan barangkali ada tangan malaikat. Setiap satu tangan barangkali ada tangan malaikat. Karena yang kumpul saat ini 3 jenis malaikat paling minim. Malaikat siang, malaikat malam, dan malaikat sayyahin namanya. Kumpul. Dan mereka dari sholat subuh tadi bersama kita. Sampai sekarang bersama kita. Ketika kita salaman mereka bersama kita. Ketika kita bubar baru mereka kembali. Dengan tugas masing-masing. Sehingga barangkali setiap tangan menyentuh tangan malaikat. Kata Rasulullah, kalau tangan kita menyentuh tangan malaikat, Allah ampuni dosa-dosa yang lalu yang pernah kita lakukan seumur hidup. Allahumma amin wa